Anak-anakku kelas 11 MIPA, yang 1147, kita lanjutkan ke materi kita pada materi KD 3.5, yaitu berkaitan dengan analisis pengaruh kalor dan pemindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Ini adalah karya yang kita pelajari, dan babnya di buku lebih sering kita beri judul adalah suhu dan kalor. Ini adalah materi fisika kelas 11 MIPA. Kemudian kalian belajar bersama saya. Sudah siap? Baik. Untuk kaitan dengan suhu dan kalor, ini materinya berapa masih mengulang saat kalian belajar di SMP juga. Sehingga kalian jangan sampai model yang kalian punya di SMP catatannya kemudian dibuang, misalnya nanti dibuka lagi, karena isinya tidak sama. Baik, suhu dan kalor. Bagian pertama kita bicara tentang suhu. Ada yang tahu suhu itu apa? Ya paham? Masih ingat ya SMP? Baik, ya. Ada yang tahu bahwa suhu merupakan ukuran derajat panas suatu benda. Apa maksudnya derajat panas suatu benda? Secara gampang begini. Kalau kalian pegang saat air baru dari dipanaskan dengan kalian tuang di gelas, kemudian kalian letakkan es batu dalam gelas yang lain, saya akan buka air yang sudah dipanaskan tadi, kalian mengatakan itu panas, kalian mengatakan es itu gelas yang berisi es adalah dingin. Berarti kalian membedakan itu ada derajat panas dan dingin. Yang dingin derajat panas yang lebih rendah, yang panas derajat panas lebih tinggi. Tapi itu membedakan derajat panas itu ada ukuran yang disebut dengan suhu. Nah, yang membedakan itu nanti itu. Kan bisa mengatakan dingin, panas itu karena ukuran suhunya yang berbeda. Kalian bisa meraba juga kalian, oh ini hangat. Kemudian kalian pegang es batu dingin, berarti suhunya lebih tinggi dan hitamnya gitu. Nah, untuk ukur suhu digunakan alat yang disebut dengan termometer. Saya yakin kalian sangat paham tentang ini. Nah, kalian masih ingat tidak bagaimana sih sebelumnya untuk termometer itu dibuat? Sebenarnya termometer itu pembuatannya acuannya sama, yaitu apa? Sebagai titik di air itu sebagai skala atasnya, titik beku air sebagai skala bawahnya. Intinya di situ. Ini adalah acuan untuk mengatur skala termometer. Misalnya Celcius. Oh, Celcius diberi angka berarti di air itu 100 derajat Celcius. Titik beku air 0 derajat Celcius. Begitu. Ini Celcius berarti 1 termometer Celcius dibagi 100 skala. Paham ya? Ini Celcius diberi angka titik beku air 0, titik debit air 100. Ini di situ punya acuannya kita ambil secara simpel debit air dan titik beku air. Ini sebagai yang bawah, ini atasnya. Kemudian Fahrenheit itu Celsius kalau beri angka 0 dan 100. Maka dia beri angka berapa? Titik beku air dia beri angka 32 derajat Fahrenheit. Titik debit air diberi angka 212 derajat Fahrenheit. Sehingga skala termometer Fahrenheit itu menjadi dibagi menjadi 180 skala. Itu bedanya dengan Celcius. Paham? Baik. Sekarang ada termometer lain lagi, Reaumur. Reaumur buahnya juga dia Celsius kalau ikut-ikutan Fahrenheit maupun Celcius. Maka dia titik air di angka 0 derajat Reaumur, titik air tidak di angka 100 maupun 212 tapi 80 derajat Reaumur. Sehingga termometer Reaumur itu diberi skala 80. Karena punya pikiran, oh berarti kalau termometer itu sebenarnya sama, iya, cuma bedanya cara memberi skala saja. Kemudian berikutnya Kelvin. Kelvin beri angka titik beku air itu beri angka 273. Titik debit air beri angka 373. Berarti ini dibagi menjadi 100 skala. Sama dengan skala siapa? Celcius. Maka kalian sudah paham kalau Celsius ke Kelvin tinggal ditambah 273 karena nolnya 23, 100 dari 373 kan begitu. Nah, kalian kira-kira bisa tidak buat termometer? Bisa. Misalnya kita buat termometer yang disebut ini termometer saya beri nama termometer 6C. Termometer 6C
Misalnya ini angka skala bawahnya saya beri angka di sini misalnya min 13 derajat N karena 6C. Oke, di DI kita beri angka 113 derajat Reaumur. Boleh. Kalau beri angka min 100 boleh yang bawah, yang atas 1 juta juga boleh. Artinya kalian nanti bagi skalanya tergantung kalian beri titik bawah, titik atasnya ini. Kalau ini berarti kita beri angka berapa? Dibagi ada 126 skala dari min 13 sampai dengan 113. Itu boleh. Begitu. Ini adalah pengaturan skala termometer. Jadi sebelumnya termometer sama, cuma karena pembuatannya berbeda-beda beri angka yang acuan di 2 dan di itu berbeda-beda sehingga ada termometer masing-masing. Nah, kalian buat sendiri 6C boleh, termometer 6C. Angkanya berapa bebas? Setiap bukunya berapa? Ya, DDI-nya berapa? Ini sebagai acuan sehingga nanti kalian tinggal bagi berapa skala. Tapi nanti bagaimana untuk ukur suhunya? Nah, itu kan dengan materi berikut ini. Nah, pengaturan konversi skala termometer seperti ini. Kita lihat, ini Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Nah, itu adalah milik 6C. Kita jajarkan jadi 1. Nah, ini misalnya, ini yang sudah punya skala standar kita beri titik A di bagian yang sesuai dengan titik DDI tadi. Kemudian yang sesuai dengan titik DDI kita beri tanda B. Kemudian untuk termometer 6C di bagian atasnya kita beri titik D. Jadi kalau A tadi atas, B bawah. Kalau D itu maksud saya bahasa Jawa ini dhuwur, dari bagian atas sama. Kemudian di sini C, yaitu cendeknya. Untuk mudah mengingatnya. Jadi A, B, C itu atas bawah, dhuwur cendek, maksudnya begitu. Sehingga saat termometer standar ini, sebenarnya ini menjadi skala yang sama di sini diberi tanda T di sini. Ini T yang diketahui ini huruf T. Nah, di termometer yang sana itu disebut dengan X. X-nya berapa? Jadi ini atas bawah dhuwur cendek, ini T diketahui, maka termometer 6C ini saat ini menggunakan T, maka di sini berapa? Maka ini kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Kan tidak usah menggunakan perbandingannya ada 9/5, 5/4 dan sebagainya, tidak usah. Kita pakai satu rumus saja. Kita menggunakan ini rumus konversi skala antara 2 termometer. Nah, tadi ada TA B C D, maka T kurangi B dibandingkan A kurangi B sama dengan X kurangi C yang ditanyakan tadi dibandingkan D kurangi C. T yang diketahui kita kurangi bawahnya dibandingkan atas kurangi bawahnya, skala atas kurangi skala bawah sama dengan X dikurangi cendeknya, C cendek dibandingkan dhuwur kurangi cendeknya. Itu aja untuk memudahkan. Sehingga A, B, C, D itu kan bisa mengingat atas bawah dhuwur cendek. Nah, inilah keterangannya. Ini skala atas termometer acuan, B skala bawah termometer acuan, T skala termometer yang diketahui, C skala bawah termometer yang dikonversi, D skala atas termometer yang dikonversi, X skala hasil konversinya itu yang ditanyakan. Dan kalian tidak harus berpatokan semua pakai derajat, nanti pakai sentimeter juga boleh saja. Nah, itulah fungsinya. Maka kalian bisa pintar-pintar bagaimana kalau membuat termometer, pembagian skalanya berapa. Ya kalau mau lebih mudah, bagian skalanya sedikit. Misalnya 0 sampai 10 bagian 10 skala, itu lebih mudah. Tapi nanti memang kenaikannya kita juga akan melihat bacaannya juga akan agak rumit juga. Itu saja. Memang ada plus minusnya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kita ambil contoh soalnya. Ini contoh soal yang pertama. Tim SMA 6 di Jakarta membawa suatu termometer. Saat dimasukkan dalam es yang melebur diberi skala min 2 derajat Celcius 6C atau min 2 derajat N. 2,2 bebas. Kalau kalian mau hitung sendiri, kalian buat skala berapa bebas. Mau min 100 boleh, mau plus 2000 juga boleh. Saat dimasukkan air mendidih diberi skala 198 derajat N 6C. Ini boleh kamu letakkan di yang penting lebih besar dibanding min 2. Ini boleh kamu berikan 2000 boleh, 2 juta boleh. Bebas. Nah, sekarang bila sebagai termometer acuan yang digunakan termometer Reaumur, ingat jangan Reaumur. Apa harus Reaumur? Tidak. Celsius boleh, Kelvin boleh, Fahrenheit boleh. Tergantung ini.
maka saat termometer reamer menunjuk skala 20 derajat reamer, berapa skala suhu termometer 6C yang tepat? Nah, penyelesaian seperti ini. Kita ambil diketahui D-nya 198 derajat 6C, cendeknya min 2 derajat 6C. Termometernya termometer reamer, maka A-nya 80 derajat reamer, bawahnya 0 derajat reamer, yang diketahui adalah 20 derajat reamer. Ditanya X-nya atau skala suhu kalau yang sesuai dengan 20 derajat reamer itu di skala di termometer 6C berapa N nantinya? Sudah dipahami ini dari kalimatnya tadi, datanya ini. Baik. Sekarang penyelesaiannya, rumusnya ini. Tadi T-nya adalah 20, bawah reamer adalah 0, atas reamer 80, bawah reamer 0, maka 20 min 0 per 80 min 0 sama dengan min-nya adalah X min, cendeknya skala bawah dari 6 adalah min 2, maka X min 2 dibagi dur atau atasnya dari 6C 198 dikurangi bawah atau cendeknya dari termometer 6 min 2, maka 198 min 2. Akhirnya dibeli 20 per 80 sama dengan X plus 2 per 200. 20 per 80 adalah 1/4 sama dengan X plus 2 kali 200. Akhirnya diperoleh bahwa 200 kali 1/4 sama dengan X plus 2. Sehingga diperoleh X-nya adalah 200 bagi 4 adalah 50 dikurangi 2, hasilnya 48 derajat 6C. Begitu. Jadi kalian jangan terpancang angka ini, apalagi termometer buatan kalian ini bebas kalian beri angka. Cendeknya berapa, atasnya berapa, bebas. Semoga kalian bisa memahami. Maksud kalian tidak bisa membuat seperti ini. Sekolah riset tidak bisa. Harus bisa. Baik, contoh skala berikutnya. Termometer skala Celsius dan termometer skala Fahrenheit suatu saat dapat menunjukkan skala suhu sama untuk suhu suatu benda. Tentukan skala suhu berapa yang diberikan oleh kedua termometer. Maksudnya, ada suatu benda punya suhu tertentu kalau diberikan skala Celsius itu nanti nilainya sama dengan skala Fahrenheit sama. Nah, skala suhunya berapa? Gitu. Baik. Untuk contoh soal ini penyelesaian diketahui bahwa termometer Celsius berarti A-nya 100, atasnya 100, bawahnya 0 derajat Celsius. Termometer Fahrenheit dulunya 212 atau atasnya 212, bawahnya atau cendeknya atau C-nya adalah 32 derajat Fahrenheit. Kemudian ditanya T-nya itu berapa agar T-nya sama dengan X sama dengan T. Agar ini sama dengan ini, maka T-nya ini berapa? Ini hanya bagaimana kalian menulis persamaan agar mudah masuk ke persamaan matematis. Karena kalau sampai keliru di sini, maka kalian akan bingung dalam penyelesaiannya. Nah, yang berikutnya nih, penyelesaiannya adalah seperti ini. T min B per A min B sama X min C per D min C. Masukkan T min 0 sama dengan 100 min 0, ini min Celsius tadi, X min 32 per 212 min 32. Baik. Ini T min 0 per 100 min 0 sama dengan X min 32 per 212 min 32. Tadi di soal X-nya sama dengan T, maka kita masukkan T min T per 100 adalah T min 32 per 180. Dan T per 100, 80-nya pindah jadi kali 180 di sini sama dengan T min 32. Jika diberi T kali 1,8 sama dengan T min 32. 32 pindah pas ke kiri, T min kali 1,8 pindah ke kanan sehingga menjadi plus T kali 1,8 jadi min, maka 32 sama min sama T min 1,8 T, berarti 32 sama min 0,8 T dari sini. Berarti T nya adalah 32 per min 0,8, hasilnya kita min 40 derajat. Ya, dapatan begitu. Sehingga kalian bisa mengubah soal ini saatnya T nya berapa Fahrenheit, suhu Celsius berapa Fahrenheit, maka tinggal ininya berapa T kan gitu. Nanti akan ketemu suhu yang samanya. Kalian bisa bervariasi seperti itu. Masa tidak bisa 6C kok. Baik, berikutnya untuk bagian berikutnya kalian pengaruh suhu pada pemanasan bagian kedua. Kalau tadi sudah dengan alat-alat, sekarang pengaruh suhu pada pemanasan. Ini pun mengulang pelajaran saat kalian di SMP. Kalau ada suhu bekerja pada zat, maka biasanya ukur
ukuran dari zat itu adalah berubah atau terjadi pemuaian. Nah, yang pertama pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat ada beberapa macam, ada 3, yaitu pemuaian panjang yang pertama. Pemuaian panjang, nah pemuaian panjang zat padat itu adalah R, delta R, ini pemuaian panjangnya, sama dengan R0 kali alfa kali delta T. Ini pemuaian panjangnya. Kemudian panjang akhirnya adalah L sama R0 plus delta R, karena panjang awal tambah pertambahannya. Jadi kalau secara matematis ini kita masukkan ke sini adalah L sama R0 kali 1 plus alfa kali delta T. Jadi kalau hitung satu-satu begini biasanya akan lebih mudah. Kalau seperti ini hati-hati, karena saat ini mau dijumlahkan di sini bilangan 10 berpangkat terjebak dalam desimal lebih dahulu. Itu problemnya. Kalau kalian tidak mengubah nanti akan jadi salah. Berikutnya yang kedua pemuaian luas. Nah, pemuaian luas zat padat itu adalah delta A. Delta A sama dengan A0 kali beta kali delta T. Sehingga luas akhirnya A sama dengan A0 plus delta A. Delta A dalam ini masukkan ke sini, akhirnya beri rumus A sama A0 kali 1 plus beta kali delta T. Secara matematis sebenarnya sama dengan yang pertama tadi. Hanya simbolnya luas itu A, panjang itu L, maka yang A jadi tadi L jadi A. Tapi alfa jadi beta. Karena apa? Karena beta adalah 2 kali alfa. Karena kalau hanya panjang saja itu hanya pemuaian panjang berarti ke satu arah, ini alfa. Tapi kalau luas itu panjang dan lebarnya muai berarti ada 2 alfa. Itu yang perlu dipahami, begitu konsepnya. Beliau pemuaian volume. Nah, pertama volume zat padat itu rumusnya delta V. Jadi rumusnya seperti tadi, panjang L luas A, kalau volume V maka delta V0 kali gamma delta T. Nah, yang berubah adalah simbol gamanya saja. Tadi alfa jadi beta, sekarang berubah jadi gamma. Sehingga volume akhirnya adalah V sama dengan V0 plus delta V. Sehingga ini kalau dimasukkan ke sini, rumus V sama V0 kali 1 plus gamma delta T. Ingat kalau luas berarti ada peta panjangnya, lebarnya dan tingginya, berarti ada 3 koefisien muai, maka gamma adalah 3 alfa. Ini yang perlu dipahami. Koefisien muai volume adalah 3 kali koefisien muai panjang. Kalau tadi beta sama 2 alfa ya koefisien muai luas sama dengan 2 kali koefisien muai panjang. Sekarang kalau muai volume adalah 3 kalinya. Ini yang perlu dipahami. Saya yakin kalian paham ini saat di SMP. Berikutnya adalah pemuaian zat cair. Zat cair hanya mengenal pemuaian volume saja. Sehingga rumusnya secara matematis sama dengan rumus pada pemuaian zat padat, yaitu delta P yang P0 gamma delta T. Sehingga P nya adalah P0 plus delta P, P yang P0 kali 1 plus gamma delta T. Sama, karena kita bicara pemuaian volume. Ini cuma di zat cair saja. Kalau zat cair hanya punya koefisien muai volume, tidak punya koefisien muai panjang, karena dia hanya mengenal muai volume saja. Tetapi ada yang disebut dengan anomali air. Apa anomali? Namanya anomali adalah sifat menyimpang. Sifat menyimpang dari air. Bahwa sifat menyimpang dari air, ada yang masih ingat saat SMP? Ya, sifatnya adalah air saat mengalami perubahan suhu dari 0 derajat Celcius sampai dengan 4 derajat Celcius, itu volumenya tidak memuai tapi justru menyusut. Suhunya naik dari 0 sampai 4 derajat Celcius, itu volumenya tidak memuai tapi justru menyusut. Jadi mengecil volume air itu kalau suhunya dari 0 sampai 4 derajat. Jadi es sedang mencair itu suhunya 0, kemudian sudah cair semua, suhunya naik sampai 4 derajat itu volumenya menyusut lebih dahulu, mengecil dulu. Sehingga bisa disimpulkan volume air terkecil dicair pada suhu 4 derajat Celcius. Jadi kalau suhu air 4 derajat itu volumenya paling kecil. Karena dari 0 sampai 4 itu menyusut. Inilah sifat anomali, sifat menyimpang dari air. Kemudian berikutnya kita melakukan zat gas. Kalau gas itu ada 2 pemuaian. Yang pertama pemuaian volume pada tekanan tetap. Pemuaian volume tekanan tetap, artinya tekanan tidak berubah. Kalau dipanasi atau suhunya naik, yang berubah adalah volumenya, artinya tekanan tetap. Itu bisa diterjemahkan itu gasnya di ruangan terbuka. Seperti ruangan terbuka seperti ini, maka tekanannya tidak akan pernah berubah, yaitu sebenarnya 1 atmosfer. Jadi kalau itu dipanaskan maka molekul gas dari dalam ruangan akan keluar karena memuai. Maka yang memuai adalah volumenya. Sehingga rumusnya menjadi delta P0 kali delta T per 273. Kenapa demikian? Karena koefisien muai gas itu sama per 273. Sehingga volume
akhirnya menjadi seperti ini, umumnya seperti ini. Kemudian pemain gas yang kedua adalah pemain gas yaitu tekanan pada volume tetap, yang sehingga kalau suhunya dinaikkan yang muat adalah tekanannya. Kalau tadi pemain volume tekan tetap itu ruangan terbuka, berarti kebalikannya bahwa gas itu berada dalam ruangan tertutup. Nah, kalian melihat ada parfum yang langsung semprot, pasti di sana ada tulisan jangan dekatkan api, jangan ditusuk. Kenapa? Karena dekatan api berarti tekanan akan naik. Kalau dinding tabu tidak kuat terjadi ledakan. Maka kemudian jadi kita perubahan tekanan adalah P0 kali delta 273 karena koefisien semuanya adalah super 273, sehingga P yang P0 plus delta P sama dengan P yang P0 kali 1 plus delta T per 273. Ini adalah P. Nah, inilah keterangannya. Ini masing-masing yang pakai 0 berarti ukuran awalnya, panjang, luas, volume, tekanan. Panjang, luas, volume, tekanan akhir. Delta kita perubahan atau besar perubahannya, panjang, luas, volume, tekanan. Delta T kecil dengan delta besar itu sama, itu perubahan sebesar. Delta T dalam satuannya dalam milikelvin, delta T kecil dalam celcius, biar begitu. Koefisien mu panjang itu alfa, beta koefisien mu luas, dan gamma koefisien mu volume. Nah, kita ambil contoh soalnya yang pertama. Ada benda kalau dibaca ini panjang 1000 cm. Berapa panjang baja itu jika terjadi perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius? Penyelesaiannya diketahui L0-nya ini, delta-nya 50, dan alfanya kalau kita lihat di tabel itu sekian. Biasanya di soal disebutkan, tapi ini diterangkan bahwa di tabel itu koefisien alfanya sekian. Maka ditanya pertamanya, kita delta L nya berapa, masukkan ke rumus delta L alfa delta T, tinggal masukkan saja akarnya 1000, L0 nya kali 12 kurangi 6 kali 50. Jawabannya adalah 0,6 cm. Kemudian soal yang kedua, sebuah bejana volume 1 liter pada suhu 25 derajat Celcius. Jika koefisien panjang bejana 2 kali 10⁻⁵ per derajat Celcius, maka dengan volume bejana pada suhu 75 derajat Celcius. Nah, bejana volume cuma sekian. Koefisien panjang berarti diketahui gamanya 3 alfa. Ingat alfanya 2 kali 9 5, berarti 3 kali 9 5 per derajat Celcius berarti 6 kali 9 5 per derajat Celcius. Delta T-nya 75 min 25, dari 25 ke 75. Volume awalnya 1 liter. Ditanya P-nya. Nah, kita menjawabnya seperti ini. Delta P, P0 gamma delta T. Kita masukkan delta P, P0-nya 1 liter, gamanya 6 kali 5, deltanya 50. Berarti hasilnya sekian. 0,003 liter. Berarti V-nya adalah V0 plus delta V, yaitu 1 plus 0,003. Jawabannya adalah 1,003 liter. Ini akan lebih mudah. Tapi kalau kalian mau pakai rumus yang V sama dengan V0 kali 1 plus gamma delta T, boleh. Tapi ingat, harus teknis matematikanya harus paham. Soal ketiga, sebuah bejana tembaga dengan volume 100 cm3 diisi penuh dengan air pada suhu 30 derajat Celcius. Kemudian keduanya dipanasi hingga suhunya 100 derajat Celcius. Jika alfa tembaga atau sampai panjang tembaga 1,8 kali 5 per derajat Celcius dan koefisien volume air atau gamma air 4,4 kali 4 per derajat Celcius, berapa volume air yang tumpah saat itu? Kalian pernah menjerang air, kemudian saat dipanasi suatu saat airnya tumpah. Nah, itu yang seperti ini. Kita lihat, diketahui V0 tembaga, V0 air. Kenapa? Karena bejana tembaga volume sekian diisi penuh air, berarti volume bejana, volume tembaga dengan volume air sama 100 cm3 awalnya begitu. Delta T-nya juga sama, dari
30 derajat ke 100, berarti 100 kurangi 30 yaitu 70 derajat. Ini delta T air mau delta T tembaga sama. Jadi di sini delta T air dan delta tembaga karena suhu awalnya tembaga dan tembaga berisi air, baik suhu awalnya sama, dipanasi sampai suhu yang sama, berarti delta juga sama. Kemudian diketahui alfa tembaga sekian 1,8 10 min 5 derajat Celcius, tapi yang dimulai kan volumenya, maka ini dicari gamanya dulu. Gamma tembaga 3 kali alfa tembaga, sehingga 3 kali 1,8 3 kali 1,8 10 min 5 berarti 5,4 10 min 5 per derajat atau 0,00054 per derajat Celcius. Nah, gamma air itu 4,4 kali 10 min 4 per derajat Celcius berarti 0,0044 per derajat Celcius. Ditanya V air yang tumpah. Ingat kan, punya logika, volume air yang tumpah adalah selisih pertambahan volume dari keduanya, yaitu dari bejananya dan juga dari airnya. Itu yang penting. Sehingga untuk penyelesaiannya adalah seperti ini, bahwa volume yang tumpah adalah perubahan volume air dikurangi perubahan volume tembaga. Kita masukkan berarti V tumpah adalah delta V, yaitu V0 gamma air kali delta T dikurangi V0 gamma tembaga delta T, sehingga V tumpah sama dengan V0 kali delta T, yaitu apa? V0 nya sama dan sama, tinggal yang gamma air kurangi gamma tembaga, sehingga ini V yang kedua adalah kita masukkan V0 nya 100 dengan 70 kali gamma air 0,0044 dikurangi 0,000054, artinya dikurangi ini 100 kali 77.000 kali 0,00386, artinya dikurangi V yang kedua 2 kali 0,702 cm3. Inilah yang tumpah. Jadi V yang kedua delta V, selisih volumenya, selisih volume dari ini. Berarti V0 gamma air kali delta T, V0 kali gamma tembaga delta T. Ingat, V0 delta T nya sama dikeluarkan. Begitu. Nah, sekarang soal yang keempat. Volume gas pada suhu 27 derajat Celcius adalah 300 cm3. Berapa volume gas gasnya diturunkan jadi 15 derajat Celcius pada tekanan sama? Dipahami? Ini bicara gas pada tekanan yang tetap, berarti yang adalah volumenya. Diketahui V0 nya 300 cm3, suhunya 2 derajat Celcius. Kalau ditulis dalam suhu mutlak T bisa adalah 2 tambah 203. Tadi kalian sudah saya sampaikan di saat kita bicara termometer, berarti 300 Kelvin. T nya adalah 5 derajat Celcius, berarti T nya adalah 15 per 23 sampai 288 Kelvin, sehingga delta T nya sama dengan 288 min 3 min 12 Kelvin. Min 12 Kelvin karena suhunya dari 300 ke 288, berarti justru suhunya turun, maka negatif. Ditanya P saat T nya 15 derajat Celcius atau saat T besarnya adalah 288 Kelvin ini. Maka jawabannya adalah delta P V0 delta T per 273. Ini sama dengan ini, V0 300 delta min 12 per 273. Kan 300 kali min 0,044 nilai delta nya min 13,2 cm3, sehingga volume akhirnya adalah P sama V0 plus delta V, yaitu 300 plus min 13,2, akhirnya dikurangi 286,8 cm3. Ini kan dengan pengumuman volume gas pada tekanan tetap. Itu kan dengan pengumuman di sini. Semoga kalian bisa mempelajari, dan inilah yang perlu kalian pelajari, dan masih ada bagian lagi, dan silakan mulai belajar karena nanti penilaian akhir semester saya pada KD yang ini. Sekian, semangat untuk belajar. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.